persiapan untuk ini ya. Penggunaan tempat ini, ya dengarkan saya. Bisa nggak dengarkan saya? Sekarang gini, Saya ngomong. lu kamu ngurusin kok. Saya dia mengusir saya habis ngomong. Bisa nggak? Bisa nggak saya ngomong? Nanti saya untuk didukung sama masyarakat. Gantian Saya ya. ngomong dulu. Gantian ya, Baru Pak. jenengan. Aku sampai apa ngomong Dengarkan baru dulu, ngomong. Mas. Tuh ya, tak Saya kasih tahu sudah ya. baik-baik ngomong sama Tak kamu. kasih tahu. Ya toh? Kenapa saya Ini berani buka penuntukannya tidak sesuai. Aturannya sudah ada. Di bawah peran itu tidak boleh kegiatan itu. Di Ya Mbak, saya mulai dari apa namanya itu, seperti apa mandat di dalam kebijakan ya. Oke, saya mulai dari kebijakan nasional dulu, gitu ya. Ketentuan terkait dengan pajak dan retribusi daerah, gitu ya, itu diatur oleh undang-undang terbaru itu Undang-Undang 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pusat dan daerah atau disingkat dengan Undang-Undang HKPD. Di dalam undang-undang itu mengatur dua topik besar gitu ya. Ada pengaturan terkait dengan pajak dan retribusi daerah, dan ada pengaturan terkait dengan transfer ke daerah dan juga pengelolaan belanja di daerah. Nah, yang terkait dengan pajak dan retribusi daerah, undang-undang ini memang mengatur beberapa ketentuan baru, termasuk tarif gitu ya. Dan dalam konteks pajak bumi dan bangunan untuk pedesaan dan perkotaan atau PBBP 2 itu, undang-undang terbaru ini menetapkan batas maksimal gitu ya, tarif itu 0,5% gitu ya. Dari undang-undang sebelumnya di Undang-Undang 28 tahun 2009 itu maksimal 0,3%. Artinya kalau bicara maksimal, daerah itu bisa menentukan tarif itu di bawah itu gitu ya. Jadi itu ruang diskresi daerah untuk menentukan itu. Nah, dalam konteks kebijakan di Pati, kami coba cek di Perda 1 tahun 2024-nya Kabupaten Pati, dia menetapkan tarif itu 0,1% untuk yang nilai jual objek pajaknya itu di bawah 1 miliar, sementara yang di atas 1 miliar itu 0,2%, gitu ya. Nah, kenapa apa namanya itu harga atau nilai PBB P2 itu berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain, atau antara satu lokasi, antara satu jalan dengan jalan dan lokasi yang lain di dalam satu daerah itu berbeda-beda, itu karena nilai NJOP-nya itu, nilai jual objek pajaknya itu pasti berbeda-beda, gitu ya. Nah, nilai jual objek pajak inilah yang ditentukan oleh daerah melalui peraturan daerah, peraturan kepala daerah, gitu ya, atau melalui keputusan kepala daerah, gitu ya. Nah, dalam konteks isu di Pati, gitu ya, di Kabupaten Pati, ketentuan NJOP itu diatur di dalam terbaru itu di Perbub Peraturan Bupati tahun 2025, gitu ya. Dia coba merevisi di peraturan bupati sebelumnya, gitu ya. Dan kalau kita coba cek di dalam baik itu peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Pati dan peraturan bupatinya itu sendiri, saya sendiri belum melihat angka 250% itunya di mana gitu ya. Apakah 250% itu adalah hasil dari ketika masyarakat itu membayar PBB terbaru di tahun 2025, itu 25% itu dari pajak yang dibayarkan pada tahun sebelumnya, gitu ya. Atau dasar pengenaan PBB P2 NJOP-nya itu 250%. Kalau lihat di perbubnya itu nggak ada 250%, minimal 20% dengan maksimal 100% gitu ya. Ini yang menurut kami
perlu dikelirkan oleh pemerintah Kabupaten Pati gitu ya. Justifikasi atau dasar dari kenaikan 250% itu apa? Apakah 250% dari pajak yang dibayarkan pada tahun sebelumnya, atau 250% itu apakah terkait dengan NJOP atau apa gitu ya? Itu yang menurut kami perlu dikelirkan kepada masyarakat gitu ya. Dan kalau kita lihat dari pemberitaan media ya, Mbak Sena, kami melihat itu mungkin berdasarkan hasil meeting pada satu kesempatan tertentu bahwa nanti kita kenaikan 250% gitu ya. Dan itu belum tertuang di dalam satu keputusan resmi gitu ya. Dan kalau mendengar kenaikan 250% ini kan bagi siapapun ya, tidak mengenal kategorisasi di kelompok masyarakat, apakah menengah ke bawah, kelompok menengah, atau kelompok atas gitu ya, atau golongan kaya, golongan miskin, dengan 250 itu, dengan kondisi perekonomian kita per hari ini, menurut kami hal yang wajar, gitu ya, bahwa publik itu memberikan resistensi yang luar biasa terhadap kebijakan seperti itu, gitu ya. Dan idealnya kalau kita bicara dalam tata kelola kebijakan ya, Yang baik bayar itu peraturan masyarakat, daerah Pak. maupun peraturan Ya. kepala daerah, Tapi kalau kamu beneran berani, keributan seperti ini jangan wajar sampai terjadi kalau dalam proses pembahasan rancangan peraturan, namanya perlawanan buat. bukan setelah peraturan Yang penting diterima dulu ditetapkan. Dengan keributan sekarang yang terjadi, Kata-katamu provokatif. nilai proses konsultasi publik Ya wes makanya diteruskan. Yang siapa? masih bermakna itu tidak terjadi. Yang siapa? Wajar Bupati itu dia jadi gak masalah. Tahu? Bupati jadinya apa? Tidak naikkan Gimana itu? masukan. Bupati jadinya tidak naikkan